Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Desi akan menjelaskan muatan PKN, tema 8, subtema 3, tentang keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kondisi geografis Indonesia yang beragam, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakatnya karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Perbedaan jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama sehingga dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak. Contoh keberagaman jenis usaha yaitu petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Industri tekstil mengolah kapas dari petani kapas menjadi pakaian. Penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Dari contoh di atas menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Berbagai jenis usaha dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk menjalankan usahanya, setiap jenis usaha memerlukan orang lain agar dapat terus beroperasi. Petani kapas tidak dapat melakukan produksi kembali jika tidak mendapatkan uang dari kapas yang dihasilkan kebunnya. Oleh sebab itu, untuk dapat tetap berproduksi, petani kapas memerlukan perajin pakaian ataupun industri tekstil yang membeli kapas produksinya. Selanjutnya, perajin pakaian atau industri tekstil pun tidak akan berkembang jika tidak ada yang membeli dan menggunakan pakaian hasil olahannya. Dengan demikian, setiap pihak dalam kegiatan ekonomi saling berhubungan. Untuk menjaga hubungan tersebut tetap berlangsung, maka setiap orang harus membina hubungan baik satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Berikut ini adalah contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Pertama, membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku. Kedua, membayar upah pegawai tepat waktu. Ketiga, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Dan keempat, melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Keberagaman sosial budaya yang menjadi ciri khas dan kekayaan bangsa harus kita jaga bersama-sama demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus menyadari banyaknya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ketika bangsa Indonesia tidak menyikapi keberagaman dengan bijaksana, maka kemungkinan terjadinya perselisihan dapat semakin besar. Contohnya, perselisihan antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 2001, perselisihan antar agama di Ambon pada tahun 1999, perselisihan antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa pada tahun 1998 di beberapa kota besar di Indonesia. Jika keberagaman yang ada kita pandang sebagai suatu kekayaan bangsa, tentunya perselisihan seperti itu dapat kita hindari. Konflik juga dapat terjadi karena kita tidak memahami satu dengan yang lain. Berikut sikap yang dapat kita kembangkan untuk menumbuhkan rasa saling memahami dan menghargai dalam masyarakat. Pertama, mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kedua, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. Dan keempat, turut serta menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain.
Manfaat dari mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam tersebut antara lain adalah menghindari perselisihan antar suku bangsa, mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, dan menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu tentang keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.